Jangan mendaki dalam jumlah yang ganjil. Di gunung tertentu ada larangan yang sebaiknya harus ditaati untuk tidak mendaki dalam jumlah ganjil. Konon katanya, jika dilanggar maka akan ada masalah yang dihadapi selama masa pendakian. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos dan kali ini kita akan membahas tentang mitos mendaki gunung. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun, serta aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Ada 10 mitos tentang mendaki gunung. Apakah kalian percaya? Dan apakah kalian suka dengan kegiatan mendaki gunung? Apakah kalian juga sering mendengarkan mitos yang beredar saat ingin melakukan kegiatan mendaki? Di zaman seperti sekarang ini, mungkin kebanyakan orang sudah mengabaikan mitos karena mungkin mitos lebih erat kaitannya dengan sesuatu yang bersifat tahayul. Alasan kurang dipercaya karena kadang apa yang diberitahu dan dipercaya oleh orang tua zaman dulu sudah jarang sekali terjadi. Tapi jika dihubungkan dengan alam, itu bisa saja terjadi. Percaya atau tidak, rumor ataupun mitos yang berkaitan dengan sebuah gunung atau tempat wisata alam harus tetap dijalankan saat kita akan berada di tempat tersebut. Namun, beda halnya jika kamu menggeluti hobi mendaki gunung. Kamu harus percaya dan bahkan menaati mitos serta larangan yang ada di gunung agar pendakianmu berjalan dengan aman dan lancar. Yang pertama adalah jangan mendaki dalam jumlah yang ganjil. Di gunung tertentu ada larangan yang sebaiknya harus ditaati untuk tidak mendaki dalam jumlah ganjil. Konon katanya, jika dilanggar maka akan ada masalah yang dihadapi selama masa pendakian. Misalnya, jumlah anggota kelompok yang ganjil akan digenapkan oleh makhluk lain, atau ada saja masalah yang seolah-olah melarangmu untuk mendaki menuju puncak. Nah, jadi jumlah ganjil ini seperti misalnya 3, 5, 7, ataupun 9 atau 11 orang. Jadi lebih baik tidak dalam keadaan ganjil ya. Lebih baik misalnya 4, 6, 8, ataupun 10 orang. Lalu yang kedua, jangan mendaki saat datang bulan atau haid. Nah, biasanya pagi wanita pada saat datang bulan, perempuan akan lebih cepat lelah saat mendaki. Hal ini mungkin akan menghambat perjalanan tim untuk mencapai puncak. Selain itu, terkadang darah saat datang bulan bisa mengundang makhluk-makhluk halus yang berada di gunung. Jadi ibaratnya pada saat seorang wanita sedang menstruasi, dia sedang kotor ya. Dia membawa energi yang negatif sehingga akan mengundang makhluk-makhluk yang negatif. Jadi untuk para perempuan nih, jangan sampai menyulitkan tim yang lain atau menyusahkan pada saat haid, lebih baik di-cancel ya, meskipun kalian sudah mengatur jadwal sedemikian rupa. Lalu yang ketiga, jangan mengambil apapun dari gunung ataupun dari hutan. Selalu dan akan selalu diingatkan para pendaki untuk tidak mengambil dan membuang apapun dari gunung, karena sifat tersebut salah dan tidak mencintai alam. Jika mau turut menjaga kelestarian alam, maka biarkan tanaman atau apapun yang kamu lihat dan unik bentuknya tumbuh dengan subur di tempatnya. Jangan iseng tangannya tiba-tiba kalian nyabut-nyabut pohon atau mengambil sesuatu dari gunung ya, karena bisa saja yang ada di sana penjaga-penjaganya akan marah pada saat barangnya kalian ambil. Lalu yang keempat, tidak boleh mengeluh. Sebaiknya saat mendaki gunung jangan terlalu banyak mengeluh meskipun mengalami kesulitan sepanjang pendakian, karena terkadang keluhan kamu akan langsung terkabul selama berada di gunung. Jadi perlu jaga sikap dan juga jangan mengeluh, cukup dalam hati saja biar semuanya lancar hingga kalian pun bisa pulang ke rumah dengan selamat. Nah, mengeluh apalagi mengumpat dengan omongan-omongan yang kasar atau omongan-omongan yang jelek juga bisa mengundang makhluk-makhluk di gunung untuk akhirnya mengganggu kalian.
Lalu yang kelima adalah kakek dengan jubah putih di Ceremai ya, di Gunung Cermai, Kuningan. Jadi sosok kakek berjubah putih ini seringkali muncul di sekitar Batu Lingga. Batu Lingga adalah sebuah batu besar yang dulu dipakai oleh orang-orang hebat untuk bertapa. Sosok kakek ini juga kadang menampakkan diri ke para pendaki yang lewat. Untuk pendaki disarankan untuk tidak mengganggu tempat tersebut apalagi merusaknya. Ya, nah jadi kalau lewat di Batu, kalau mau foto silahkan permisi ya. Kalau melihat sosok kakek tersebut juga assalamualaikum dan cukup berdoa di dalam hati. Lalu yang keenam, jangan bersiul. Selama di gunung sebaiknya jangan bersiul. Kenapa? Sebab menurut mitos, terutama kepercayaan dari orang Jawa, bersiul itu untuk memanggil arwah yang sudah meninggal. Atau bisa juga bahkan memanggil setan. Jadi selalu dipercaya bahwa setiap gunung itu selalu ada penunggunya. Mending kalau penunggunya baik ya, menunjukkan jalan yang benar. Kalau penunggunya malah menyesatkan dan ingin mencelakakan kalian, tentunya akan berbahaya. Lalu yang ketujuh, jangan membunuh atau menangkap hewan. Saat mendaki gunung, tentu kamu akan bertemu dengan binatang-binatang liar yang juga hidup di gunung. Keadaan alam di gunung yang masih asri dan alami membuat begitu banyak hewan liar hidup di dalam hutan. Sebagai pendaki gunung, jagalah kelestarian alam dan janganlah sekali-kali membunuh dan menangkap hewan-hewan liar itu. Lalu yang kedelapan, suara gamelan yang terdengar saat pendakian. Para pendaki di Gunung Cermai seringkali diperdengarkan dengan suara gamelan yang melantun halus di tengah perjalanan mereka. Para pendaki senior percaya jika suara gamelan itu merupakan ulah makhluk halus yang tinggal di Gunung Cermai untuk mengecoh para pendaki agar tersesat. Sehingga jika kamu mendengar suara itu harus segera berpegangan tangan dan tetap di jalur pendakian yang telah ditentukan. Namanya mendengar suara, ya pasti kalian akan ke distract. Tetapi langsung berdoa dan berpegangan supaya kalian tetap fokus mendaki dan tidak terkecoh. Lalu juga yang kesembilan ada tanjakan Bapatere. Bapatere ini kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya Bapatiri ya. Jadi tanjakan Bapatere adalah trek pendakian yang dapat membuatmu merangkak seperti komodo. Nama Bapatere berawal dari kisah seorang ayah tiri yang menyiksa anaknya hingga meninggal di tanjakan ini. Tanjakan ini sangat menantang bak seorang ayah yang menyiksa anak tirinya. Dan untuk bisa melewati tanjakan ini dibutuhkan tenaga ekstra karena sangat sulit. Lalu juga yang ke-10 harus menginjak bumi 3 kali dan ucapkan salam. Percaya atau tidak, ya mitos ini diyakini oleh banyak sekali pendaki agar tetap bisa pulang dengan selamat. Jadi sebelum naik ke gunung, ya baik Gunung Cermai ataupun gunung apapun yang ada di Indonesia, banyak pendaki yang melakukan ritual injak bumi 3 kali seraya mengucapkan Assalamualaikum. Hal ini diyakini sebagai ritual agar tidak diganggu oleh makhluk halus saat mulai perjalanan mendaki gunung. Nah itu teman-teman 10 mitos yang banyak juga diyakini oleh para pendaki. Meskipun di zaman yang serba modern sekarang ini banyak juga peristiwa-peristiwa yang sudah kita lihat ya baik di layar televisi ataupun di media sosial, banyak orang hilang ataupun banyak orang yang tiba-tiba seperti stres atau lupa diri atau bahkan hilang ya menghilang di gunung karena mungkin lupa melakukan injak bumi atau mungkin melakukan salah satu larangan yang ada di mitos-mitos tadi yang Kak Furi sebutkan. Apakah kalian ataupun teman kalian memiliki pengalaman tentang mendaki gunung? Apabila menarik, Kak Furi bisa share di YouTube loh. Jadi jangan lupa untuk share di kolom komentar ataupun kalian langsung DM ke Instagram Furi Harun. Dan kalau cerita kalian memang real, asli dan juga menarik, mungkin kita akan mengundang kalian di YouTube channel Furi Harun. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan ya, dan semoga saja dimanapun kita berada, kita selalu ingat bahwasanya setiap tempat ada penunggunya, dan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Tetap sopan dan juga tetap waspada serta berdoa dimanapun. See you on the next episode. Bye-bye.